Hai Kak, apa kabarmu di sana? Pasti sekarang kau bahagia kan? Mungkin kau sudah semakin cantik sekarang. Aku merindukanmu Kak. Kau orang pertama yang selalu melindungiku di kediaman ini. Kau tahu, di sini sudah sangat banyak perubahan yang terjadi. Kak Nadia sudah pergi dari sini. Untunglah Evan bersedia melepaskannya. Menjadikannya pelayan untuk Rendra dibanding harus menyiksanya sampai mati. Maaf ya Kak, Dinda mungkin tak bisa sering-sering datang ke sini. Soalnya mungkin kedepannya aku akan sibuk dengan beberapa misiku. Hehehe, kau harus baik-baik mulai sekarang. Setelah selesai berdoa, Dinda mengajak Tiur untuk merenggangkan otot dengan berlari-lari kecil di sekitar halaman belakang. Namun siapa yang menyangka ketika ia melewati halaman belakang ruang utama, Dinda berjumpa dengan Sera di sana. Berbeda dengan Dinda yang cukup santai berpapasan dengannya. Terlihat Sera cukup gugup ketika melihat Dinda datang mendekat ke arahnya. Dinda berhenti tepat di hadapan Sera. Memandanginya dari ujung rambut hingga ujung kakinya lekat-lekat. Kenapa kau melihatku seperti itu? Sera merasa risih karenanya. Kau dari mana? Tanya Dinda. Dari mana apanya? Memangnya aku bisa pergi kemana dengan dua tongkat ini? Kenapa kau nyolot begitu? Aku tanya baik-baik bukan? Mencurigakan. Dinda memang nakal. Bukannya pergi, ia justru berjalan mengelilingi Sera yang tampak resah dengan keberadaan Dinda di sekitarnya. Kenapa pakaianmu rapi sekali? Lalu kenapa kau jadi berkeringat begitu? Padahal cuaca sedang sangat mendukung sore ini. Anginnya sangat menyejukkan. Kau malah seperti pencuri yang ketahuan oleh massa. Dinda bertopang dagu seolah sedang berpikir. Memandangi penampilan Sera dengan tatapan menyelidik. Jangan mikir yang aneh-aneh deh. Bocah tengil sepertimu mana tahu fashion. Ucap Sera ketus. Siapa juga yang mikir aneh? Aku hanya berpikir kau cantik sekali hari ini. Seperti gadis yang hendak berkencan dengan kekasihnya. Gini-gini ya, meski aku tak pernah pacaran. Aku juga dulu gadis gaul kali. Masa ia nggak tahu pakaian seperti itu digunakan untuk acara apa? Kau pikir aku ini bodoh apa? Kau mau menemui siapa? Aku tak berkencan dengan siapapun. Jadi jangan bikin gosip yang tidak-tidak di sini. Jiahaha, kurang kerjaan sekali aku bergosip tentangmu. Aku ini sibuk tahu. Gadis nakal sepertimu sibuk. Aku sudah tak gadis lagi, ingat. Kegadisanku sudah direnggut Evan. Bisik Dinda di telinga Sera. Sera tentu tahu jika Dinda tengah berusaha membuatnya marah dengan memanas-manasinya. Aku tak peduli dengan apa yang kau katakan. Pergilah, aku tak ingin melihatmu lagi. Why? Ini tempat umum you know. Kalau tak ingin melihatku lagi ya sudah sana pergi. Aku masih ingin di sini. Sera mengepalkan tangannya karena kesal. Dinda yang suka bercanda harus berhadapan dengan Sera yang tak suka candaan tentu akan sangat menarik. Layaknya Tom and Jerry. Bibit-bibit perselisihan di antara keduanya memang terlihat sedari awal mereka bertemu. Sera mengalah untuk pergi, bahkan rencananya gagal karena Dinda yang tak mau mengalah padanya untuk pergi. Kurang ajar sekali dia menghalangi jalanku. Gerutu Sera saat sampai kembali di pavilionnya. Apa dia tak akan marah jika Nyonya tak muncul? Tanya Reni. Pasti dia mengerti, jika aku tak muncul sudah pasti karena alasan yang tak bisa dihindari. Entah-entah kita akan dalam bahaya jika aku memaksa untuk tetap pergi. Sera tak menampik jika hari ini ia akan menemui seseorang. Namun karena terlihat oleh Dinda, rencana itu gagal total. Sera harus kembali dengan tangan kosong karena tak bisa melanjutkan rencananya. Dinda duduk di tepi kolam sembari mencelupkan kakinya sampai batas betis.
Bermain-main dengan air meski ia tak pandai berenang. Apa kau mencurigai Nyonya Sera tadi? Tanya Tiur. Kau juga kan? Tiur mengangguk, itu ketara sekali bukan? Ya iyalah besti. Apalagi make up-nya itu. Untuk apa dia berdandan secantik itu tapi tak ada bersama Evan? Bukankah itu berarti itu untuk orang lain? Berarti yang dikatakan Nadia itu benar. Bisa jadi. Aku juga ingin tahu kebenarannya. Dinda berpikir sejenak, tampak memikirkan sesuatu masak-masak. Aku punya tugas untukmu. Apa itu? Tiur penasaran. Kau aturlah, tempatkan salah seorang pelayan kita di tempat Sera. Perhatikan setiap gerak-geriknya. Atau bila tidak, bagaimanapun caranya itu. Suaplah salah satu pengawal di sana untuk menjadi mata-mata kita. Itu saja. Ya, kau bisa kan? Tentu saja. Serahkan itu semua padaku. Ucap Tiur dengan percaya diri. Aku lupa, aku harus menemui Evan sekarang. Dinda bergegas pergi ke tempat Tuan Evan berada. Dengan ditemani Tiur, Dinda pergi ke perpustakaan pribadi milik Tuan Evan. Brak! Dinda sengaja membanting pintunya untuk menciptakan keributan. Dan benar saja, Tuan Evan yang tengah fokus dengan pekerjaannya datang menghampiri Dinda untuk menarik telinganya. Au sakit! Dinda memekik. Kau tak bisa kalem sedikit? Bagaimana kalau aku punya penyakit jantung? Apa kau mau menjadi janda? Tuan Evan kesal. Iya maaf lepaskan sih. Sakit ah. Tuan Evan melepaskan jeweran mautnya kemudian duduk kembali ke tempat duduknya. Ya kalau aku jadi janda bagus juga sih. Aku bisa menikah lagi. Hehehe. Kedua mata Tuan Evan membulat sempurna, dia tak habis pikir dengan pikiran istrinya itu. Jadi kalau aku mati kau akan menikah lagi? Tanya Evan. Ya kenapa? Aku cantik, baik, pintar. Siapa coba yang tak ingin menikahi janda gemoy sepertiku ini? Tuan Evan menepuk keningnya, astaga Dinda. Hehehehe. Dinda datang dengan menyeret sebuah kursi dan duduk di samping Tuan Evan. Dia begitu penasaran dengan apa yang tengah dikerjakan suaminya itu. Ngerjain apa? Tuan Evan terpaksa mendorong kepala Dinda yang menutupi layar laptopnya. Kepalamu sayang, aku jadi tak melihat. Dinda memonyongkan bibirnya kesal, ya sudah aku pergi aja deh. Nggak jadi minta tolongnya. Dinda hendak pergi, namun dengan cepat Tuan Evan meraih lengannya. Mau minta tolong apa sayang? Nggak jadi. Kamu lagi sibuk kan? Nggak kok, ini udahan. Tuan Evan terpaksa menutup layar laptopnya agar Dinda tak semakin merajuk. Dinda duduk kembali ke tempat duduknya. Memegangi lengan Tuan Evan dengan mesra. Kenapa perasaanku jadi tak enak? Evan. Dinda benar-benar merajuk sekarang. Iya. Apapun sayang. Katakan saja apa maumu. Kalau begitu katakan di mana adikku di penjara. Pasti kau tahu kan? Tuan Evan sedikit tertegun, mencoba menelan ludahnya sendiri. Tuan Evan bingung harus menjelaskan dari mana. Katakan di mana adikku. Kau sudah berjanji bukan? Kenapa kau diam sekarang? Kau bisa menggunakan kesempatan ini untuk yang lain kan sayang, misalnya naik kapal pesiar. Mengapa kau menggunakan kesempatan ini justru untuk adikmu? Dia adikku Evan. Adik iparmu. Apa keluargaku bukan keluargamu juga? Kau tak menganggap mereka keluarga. Bukan begitu, tapi kalau kau memang enggan untuk memberitahunya, aku tak apa. Aku tak akan bertanya lagi padamu. Tapi ingat, jangan pernah ikut campur ketika aku mencoba untuk mencari tahu sendiri. Bukan begitu sayang. Aku hanya tak ingin membuatmu sedih.
Justru jika kau terus bungkam seperti ini, itu yang membuatku sangat sedih. Tuan Evan terdiam, mencoba mencerna setiap kalimat yang Dinda ucapkan. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Kapan? Terserah kau saja siapnya kapan. Sekarang. Tak bisa sayang. Ini sudah sore. Ya sudah, besok bagaimana? Baiklah. Kalau begitu besok kita pergi. Yai, terima kasih suamiku. Sekarang aku tak akan mengganggumu lagi ya. Kap. Dinda mengecup pipi Tuan Evan kemudian dengan riang berlalu pergi. Hari sudah berganti malam, suasana sunyi sepi di luar begitu mencekam. Gerimis yang mengguyur sedari senja menambah kesan horor di sekitar kediaman. Dinda hanya bisa mengintip dari balik tirai. Itu adalah suasana paling ia benci. Jujur Dinda sangat penakut dengan yang berbau horor. Tidurlah Dinda. Ini sudah larut malam. Kau tidurlah di sini. Aku takut. Janji ya. Kau hanya kan pergi jika aku sudah nyenyak tidur. Iya nyonya. Cepat tidur. Jika tak mengingat besok ada acara penting, tentu Dinda akan memilih untuk begadang saja. Memilih tidur menjelang pagi seperti yang biasa ia lakukan. Apa yang kau takutkan lagi ketika pengawal bergantian berjaga di depan? Tak ada apapun Dinda. Lagi pula, aku juga tak bisa menemanimu. Aku punya banyak pekerjaan yang harus kukerjakan. Ayolah tiur, malam ini saja. Tidurlah, aku akan menemanimu hingga kau terlelap. Tak berselang lama setelah Dinda menutup matanya, ia sudah benar-benar terlelap. Dengan begitu nyenyak, sampai-sampai ketika tiur menjatuhkan benda pun Dinda tak akan terbangun. Tiur berjalan jinjit agar tak menimbulkan suara yang dapat membangunkan nyonya kecilnya itu. Karena jika dia bangun tapi Tiur masih ada di sana, sudah tentu Dinda akan mengerahkan semua tenaganya untuk menahan Tiur di dalam kamarnya. Tiur sengaja tak mematikan lampu agar Dinda merasa nyaman. Gerimis sudah berganti menjadi hujan yang cukup deras. Dengan angin kencang yang berhembus, tirai jendela sampai menggelembung beterbangan. Jedier. Dinda terkesiap saat suara guntur terdengar begitu menggelegar mengagetkannya tidur. Melihat ke sekeliling, memperhatikan dengan teliti dan memastikan tak ada mara bahaya apapun di dalam kamarnya. Tiur pasti sudah pergi lama. Ini baru jam 2 pagi. Dinda mengacak-acak rambutnya kesal, sial, aku tak akan bisa tidur lagi. Di luar hujan. Dan petir itu benar-benar dahsyat suaranya. Keluh Dinda. His. 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 Untunglah Dinda memiliki telinga yang cukup peka. Samar-samar ia mendengar bunyi hewan yang begitu familiar. His. Bunyi itu semakin dekat saja. Dinda memperhatikan ke sekeliling, memeriksa ke kolong bahkan ke langit-langit kamarnya. Suara itu perlahan menghilang. Dinda yang sedari tadi sudah tak berada di atas tempat tidurnya terkesiap saat melihat sesuatu bergerak-gerak di balik selimut yang sedari tadi ia gunakan. His. Dinda sangat yakin jika hewan itu ada di bawah selimutnya. Dengan menggunakan gagang sapu, Dinda menyingkap selimutnya. Matanya terbelalak ketika melihat sesuatu yang panjang berwarna hitam melingkar di atas tempat tidurnya. Ular. Ular itu berdiri ketika menganggap jika Dinda adalah bahaya. Ada 2. Dinda hampir pingsan ketika melihat dengan jelas ular-ular itu. Setengah badannya yang berdiri bersiap untuk menyerang Dinda. Yang terpaku melihat mereka. Kedua matanya membulat sempurna, bergidik ngeri hingga tak bisa berkata-kata apapun lagi. Argggghttt. Begitu nyaring Dinda menjerit. Hingga para pengawal yang tengah berjaga di depan paviliun berlari menghampirinya. Astaga ular! Seru salah seorang pengawal. Nyonya sebaiknya keluar,
Itu ular berbisa. Salah seorang pengawal menarik lengan Dinda, kemudian membawanya pergi ke tempat yang aman. Nyonya tunggu di sini. Kami akan menangkap ular-ular itu. Tapi hujan di luar. Di sini lebih aman Nyonya, dibanding di dalam paviliun. Tak menghiraukan ucapan Dinda. Pengawal itu kembali masuk meninggalkan Dinda seorang diri di luar. Dinda mencoba menghangatkan tubuhnya sendiri dengan menggosok-gosokkan telapak tangannya. Ini dingin sekali. Dinda berusaha memeluk dirinya sendiri. Bagaimana semua orang lupa jika Dinda takut dengan hujan, dan meninggalkannya seorang diri di luar. His! Kenapa suara ular itu mengikutiku? Apa ini betul atau hanya halusinasiku saja? Jering! Dinda sangat terkejut ketika hampir saja kakinya akan menginjak seekor ular di dekatnya. Di sini juga ada ular. Aar! Dinda mencoba menghindari ular itu. Namun yang ada, saat matanya meneliti keadaan sekitar, justru ia semakin banyak melihat ular di area pavilionnya. Itu ada banyak di sana. Dinda kembali berteriak. Entah kesalahan apa yang telah Dinda perbuat. Seekor ular sepertinya sangat terganggu dengan keberadaannya di sana. Hampir saja ular itu berhasil melancarkan aksinya pada Dinda. Untunglah dengan cepat Tuan Evan datang bersama kroninya menyelamatkannya dari ular yang hendak mematuk kaki Dinda. Kau tak apa? Tanya Tuan Evan khawatir. Dinda memeluk Tuan Evan, dia sangat ketakutan berlindung di pelukannya. Tenang saja. Aku ada di sini. Awas itu di sana. Dinda melompat ke punggung Tuan Evan yang tentunya terkejut dengan tingkahnya itu. Ya ampun, kalau tadi jatuh gimana coba? Untung aku ini kuat. Dinda melingkarkan tangannya di leher Tuan Evan, ularnya banyak banget beb. Tuan Evan terpaksa menjauh dari paviliun Dinda yang kini terlihat seperti sarang ular saja. Kenapa ular-ular itu ada di sana? Tanya Dinda. Mungkin mereka sedang mencari tempat yang hangat untuk membuat sarang. Wajarlah jika banyak ular. Kediaman kita ada di tengah-tengah perkebunan. Kau takut? Dinda takut. Haha enggak lah. Terus kenapa kau melompat ke punggungku? Dinda nggak takut kok. Cuma geli aja. Halah itu sama saja takut. Ini semua salahmu tahu. Salah siapa kau membangun rumah yang tak punya tetangga di sini? Kenapa jadi salahku? Justru aku membuat kediaman di sini agar kita jauh dari tetangga. Iya kalau kita dapat tetangga yang baik, kalau enggak gimana coba? Lalu aku tidur di mana sekarang? Kau ini, tentu di kamarku lah. Kau tidur di mana dong? Dinda, kita ini suami istri kan? Tentu aku tidur di pelukanmu. Tapi apa sayang, diamlah. Apa kau tak merasa dingin terus-terusan di luar? Lihat masih gerimis. Cuaca seperti ini cocok untuk berkembang biak. Evan diam. Dinda mau bicara. Apa? Kita nggak bisa berkembang biak sekarang. Kenapa? Aku lagi datang bulan. Hehehe. Apa? Kalau begitu turunlah dari punggungku. Nggak mau. Becek. Rugi tenaga ini namanya. Hahaha ayo cepatlah. Udah ngantuk banget nih. Iya tuan putriku. Dinda terbangun saat matahari sudah terik, menggeliat merenggangkan otot-ototnya. Dilihatnya Tuan Evan masih tertidur pulas di sampingnya. Om bangun om udah siang. Katanya mau nganterin aku. Sebentar lagi lah. Aku masih ngantuk banget nih. Om, entar kesiangan panas loh. Kan naik mobil loh sayang. Nggak naik getek juga lewat sungai. Ya sudah. Aku mandi dulu. Tuan Evan langsung terbangun, kita mandi bareng. Jangan harap.
Dinda mendorong Tuan Evan hingga berbaring lagi di atas kasur. Kalau begitu nanti aku mandiin ya. Minta saja sana sama Rendra buat mandiin kamu. Kau ini istri durhaka memang. Ya udah tahu aku istri durhaka. Kenapa masih mengejarku dan membawaku kembali ke sini? Weliek. Nasib punya istri tengil begitu. Hahaha. Tok, tok, tok. Siap itu pagi-pagi udah ketok-ketok kamar orang. Ucap Dinda sambil menatap suaminya. Penggemarku sayang. Dinda mencoba mengintip dari celah gorden jendela paviliun Tuan Evan. Wah, perusuh datang nih. Dinda berlari ke arah meja rias. Menyisir rambutnya yang kusut dan memoleskan lipstik merah di bibirnya. Pergi dan membuka pintu dengan riang. Kak Sera. Sapa Dinda. Kenapa kau ada di sini? Tanya Sera. Sera menatap Dinda kesal, dan penampilannya yang terlalu vulgar sangat membuat sakit kedua matanya. Kakak nggak tahu. Paviliunku jadi sarang ular. Jangan bohong. Kamu pasti sengaja kan datang ke sini. Aduh kakak. Mana berani Dinda pergi sendiri. Dari sore kan sudah hujan. Apa kakak juga nggak tahu kalau Dinda benci hujan? Dinda dijemput Evan jam 3 pagi karena banyak ular di sana. Aku tak percaya. Mulutmu itu lebih sering berdusta dibanding berkata jujur. Ya sudah kalau tak percaya. Kakak bisa bertanya pada Evan. Sera menjulurkan kepalanya. Mencoba mengintip ke dalam. Masuk saja kak. Evan masih tidur tapi dia sepertinya kelelahan. Bisik Dinda. Dinda sepertinya menemukan kesenangan baru ketika bersama Sera. Dia suka jika melihat Sera cemburu buta padanya. Apalagi jika sampai kedua matanya membulat sempurna karena kesal. Tak disangka-sangka sebelumnya, Tuan Evan akan merepotkan dirinya sendiri meninggalkan kehangatan tempat tidurnya untuk datang menghampiri Dinda yang sepertinya sedang memancing amarah Sera. Ada apa ini Sera? Kenapa kau datang? Bukankah kata Reni penyakitmu kambuh? Seharusnya kau lebih banyak istirahat di kamarmu. Ah tidak, aku sudah membaik kok Evan. Ucap Sera lembut. Kau sakit. Tapi kenapa? Belum sempat Dinda melanjutkan perkataannya. Dengan cepat Sera membekap mulut Dinda agar tak kelepasan. Cih. Apa-apa kau ini? Tanganmu bau. Ucap Dinda kesal. Katanya kau ingin kembali ke paviliunmu. Ucap Sera. Dinda, kau tak bisa kembali. Ularnya belum semua dibasmi. Tuan Evan melarang. Jadi benar ada ular? Tanya Sera. Kau kira aku berbohong padamu? Sudahlah kalian ini. Selalu saja ribut jika bertemu. Maaf Tuan, ini Nyonya membawakan bubur untuk Tuan. Beliau memasaknya sendiri sedari subuh. Reni menyela. Hanya untuk Evan. Untukku mana? Tanya Dinda dengan berkacak pinggang. Sera menatap sinis Dinda, dia sepertinya enggan untuk berbagi bubur buatannya untuk bocah ingusan sepertinya.